Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari akuntansi topik khusus mengenai PSAK 67 dan PSAK 68. Kelompok 1 beranggotakan Alfira Duliana, Dani Akbar Mukafa, Raihan Muhammad Akmal, Ramzi Zahri Mahadika, Salma Safana, dan Zelina Amalia. Kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. PSAK 67 merupakan PSAK yang mengatur tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Tujuan dari PSAK ini adalah memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain, dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Dalam pengungkapan informasi mengenai pengendalian bersama, pengungkapan tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan pengguna untuk memahami komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha tersebut. Terus juga terdapat ruang lingkup PSAK 67 yang mencakup yang pertama entitas anak, yang kedua pengaturan bersama, yaitu operasi bersama atau ventura bersama, yang ketiga entitas asosiasi, yang keempat adalah entitas terstruktur yang tidak terkonsolidasi. Selanjutnya PSAK 67 ini tidak berlaku untuk yang pertama program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang telah diatur dalam PSAK 24 imbalan kerja. Yang kedua, laporan keuangan tersendiri entitas yang telah diatur dalam PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Yang ketiga, kepentingan yang dimiliki oleh entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama tetapi tidak memiliki pengendalian bersama, kecuali kepentingan tersebut menyebabkan pengaruh signifikan atas pengaturan bersama atau merupakan kepentingan dalam entitas terstruktur. Dan yang keempat, kepentingan dalam entitas lain yang dicatat sesuai dengan PSAK 55. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akan tetapi entitas menerapkan pernyataan ini. Ketika kepentingan tersebut adalah kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang sesuai dengan PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Atau ketika kepentingan tersebut adalah kepentingan dalam entitas yang terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Selanjutnya ada pertimbangan dan asumsi signifikan. Entitas mengungkapkan informasi mengenai pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat dalam menentukan yang pertama bahwa entitas memiliki pengendalian terhadap entitas lain, yaitu investasi seperti yang dijelaskan dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian paragraf 5 dan 6. Yang kedua, bahwa entitas memiliki pengendalian bersama terhadap pengaturan atau pengaruh signifikan atas entitas lain. Dan jenis pengaturan bersama, yaitu operasi bersama atau ventura bersama, ketika pengaturan tersebut telah dibentuk melalui kendaraan terpisah. Ada pula contoh pengungkapan pertimbangan dan asumsi signifikan. Yang pertama, entitas tidak mengendalikan entitas lain, meskipun entitas tersebut memiliki lebih dari setengah hak suara entitas lain. Yang kedua, entitas mengendalikan entitas lain, meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari setengah hak suara entitas lain. Yang ketiga, entitas adalah agen atau prinsipal. Yang keempat, entitas tidak memiliki pengaruh signifikan, meskipun entitas tersebut memiliki 20% atau lebih dari hak suara entitas lain. Yang terakhir, entitas memiliki pengaruh signifikan, meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari 20% hak suara entitas lain. Status entitas investasi. Pengungkapan informasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan dilakukan ketika entitas adalah entitas investasi sesuai PSAK 65. Pengungkapan oleh entitas induk jika entitas induk tak memiliki satu atau lebih karakteristik dalam PSAK 65 namun tetap menetapkan diri sebagai entitas investasi. Karakteristik entitas investasi sesuai dengan PSAK 65. Ketika suatu entitas menjadi entitas investasi atau berhenti menjadi entitas investasi, entitas itu harus mengungkapkan dua hal.
1. Perubahan status entitas investasi dan alasan perubahannya. 2. Pengaruh atas perubahan status dalam laporan keuangan untuk periode yang disajikan. Selanjutnya ada kepentingan entitas anak, yaitu memiliki dua kepentingan untuk memahami dan juga untuk mengevaluasi daripada entitas induk tersebut. Selanjutnya, kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha. Entitas mengungkapkan untuk entitas anaknya manapun yang memiliki kepentingan non-pengendali yang bersifat material terhadap entitas pelapor. A. Nama entitas anak. B. Lokasi utama kegiatan usaha. Atau dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha. C. Proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. D. Proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki. E. Laba atau rugi yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali dari entitas anak selama periode pelaporan. F. Akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Dan G. Ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Selanjutnya, sifat dan luas pembatasan signifikan. Entitas mengungkapkan A. Pembatasan signifikan, contohnya pembatasan undang-undang, kontraktual, dan peraturan regulator atas kemampuannya menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas. B. Sifat dan luas yang mana hak protektif kepentingan non-pengendali dapat membatasi kemampuan entitas secara signifikan, seperti ketika entitas induk diwajibkan untuk menyelesaikan liabilitas entitas anak sebelum menyelesaikan liabilitasnya sendiri. C. Jumlah tercatat dalam laporan keuangan konsolidasi atas aset dan liabilitas yang terkena pembatasan tersebut. Sifat dari risiko yang terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas terstruktur yang dikonsolidasi. Yang pertama, entitas mengungkapkan persyaratan dari pengaturan kontraktual apapun yang mensyaratkan entitas induk atau entitas anaknya untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi, mencangkup keadaan yang dapat mengekspos entitas pelaporan menjadi rugi. Kedua, jika selama periode pelaporan entitas induk atau entitas anak manapun, walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lainnya kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi, maka entitas tersebut mengungkapkan A. Jenis dan jumlah dukungan yang diberikan, B. Alasan untuk memberikan dukungan. Yang ketiga, penjelasan faktor relevan dalam pengambilan keputusan jika pemberian dukungan tersebut mengakibatkan entitas mengendalikan entitas terstruktur. 4. Mengungkapkan intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain. Konsekuensi perubahan bagian kepemilikan entitas induk dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Entitas menyajikan schedule yang menunjukkan pengaruh pada entitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari perubahan apapun dalam bagian kepentingannya dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Konsekuensi hilangnya pengendalian atas entitas anak selama periode pelaporan. Mengungkapkan keuntungan atau kerugian, jika ada, yang dihitung sesuai dengan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian paragraf 25, termasuk A. Porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan untuk mengukur setiap investasi, apapun yang tersisa dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas anak, pada nilai wajarnya pada tanggal ketika hilangnya pengendalian. Dan B. Pos dalam laba atau rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui, jika tidak disajikan secara terpisah. Kepentingan dalam entitas anak yang tidak dikonsolidasi. Entitas investasi yang sesuai dengan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian mencatat investasinya dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk entitas anak manapun yang tidak dikonsolidasi, entitas investasi mengungkapkan nama entitas anak, lokasi utama kegiatan usaha, dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha, entitas anak, proporsi bagian kepemilikan
yang dimiliki oleh entitas investasi, dan jika berbeda proporsi hak suara yang dimiliki, entitas investasi mengungkapkan sifat dan luas pembatasan signifikan apapun atas kemampuan entitas anak yang tidak dikonsolidasi untuk mengalihkan dana kepada entitas investasi. Kemudian mengungkapkan komitmen atau intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lainnya kepada entitas anak. Kemudian pengungkapan terkait persyaratan dan pengaturan kontraktual memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain, kemudian dukungan keuangan dan dukungan lainnya yang telah dilakukan selama periode pelaporan termasuk jika dukungan tersebut mengakibatkan entitas mengendalikan. Selanjutnya, pengungkapan mengenai kepentingan dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi. Entitas mengungkapkan sifat, luas, dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi, termasuk sifat dan dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas pengaturan bersama dan entitas asosiasi. Di antaranya, untuk setiap pengaturan bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor mengungkapkan nama, sifat hubungan, lokasi utama, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal. Kemudian untuk setiap ventura bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor mengungkapkan metode pengukuran, yaitu metode ekuitas atau metode nilai wajar, kemudian ringkasan informasi keuangan. Kemudian entitas mengungkapkan sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama dan entitas asosiasi sesuai dengan paragraf 33 PSAK ini. Kemudian, informasi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP 16. Pengungkapan selanjutnya adalah risiko terkait dengan kepentingan entitas dalam ventura bersama dan entitas asosiasi. Entitas mengungkapkan 1. Komitmen bahwa entitas telah terkait dengan ventura bersamanya secara terpisah dari jumlah komitmen lain sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP 18 sampai PP 20. Kemudian mengungkapkan sesuai dengan PSAK 57, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali kemungkinan terjadinya kerugian tersebut sangat kecil. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Di sini terdapat dua pengungkapan utama yang menjadi poin utama. Yang pertama adalah untuk memahami sifat dan luas dari kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Hal yang diungkapkan adalah terkait dengan sifat kepentingan, seperti informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi mencakup tetapi tidak terbatas pada sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas entitas terstruktur tersebut, dan bagaimana entitas terstruktur didanai. Kemudian, jika entitas menjadi sponsor, mengungkapkan bagaimana cara tentukan entitas yang disponsor, kemudian jumlah penghasilan selama periode, dan jumlah tercatat aset yang dialihkan. Pengungkapan selanjutnya adalah untuk mengevaluasi sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Pengungkapan ini terkait sifat risiko, seperti jumlah tercatat aset dan liabilitas, pos dalam laporan posisi keuangan, jumlah yang paling merepresentasikan eksposur maksimal entitas terhadap kerugian, kemudian yang terakhir perbandingan jumlah tercatat atas aset dan liabilitas entitas. Selanjutnya kita beralih pada materi PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup dari PSAK 68 pengukuran nilai wajar ini adalah diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar atau pengungkapan mengenai nilai wajar dan pengukuran seperti nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pengecualian. Persyaratan pengukuran dalam PSAK ini tidak diterapkan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham. Yang kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30 mengenai sewa. Yang ketiga, pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14 mengenai persediaan atau nilai pakai, dalam PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset.
Pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK ini juga tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Yang kedua, investasi program manfaat purna karya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purna karya. Dan yang terakhir, aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi pengukuran, kita pahami terlebih dahulu apa itu nilai wajar. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya pengukuran. Yang pertama, aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Oleh karena itu, ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik tersebut misalnya kondisi dan lokasi aset, pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Dampak pengukuran yang timbul dari suatu karakteristik tertentu akan berbeda tergantung pada bagaimana karakteristik tersebut akan diperhitungkan oleh pelaku pasar. Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari salah satu hal berikut. Yang pertama, aset atau liabilitas yang berdiri sendiri, contohnya instrumen keuangan atau aset non-keuangan. Yang kedua, sekelompok aset, sekelompok liabilitas, atau sekelompok aset dan liabilitas, contohnya unit penghasil kas atau bisnis. Kemudian transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Jika terdapat pasar utama untuk aset atau liabilitas, maka pengukuran nilai wajar mempresentasikan harga di pasar tersebut. Bahkan jika harga pasar yang berbeda berpotensi lebih menguntungkan pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya. Entitas mengidentifikasi pelaku pasar secara umum, mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk aset dan liabilitas, pasar utama, dan pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Yang terakhir, harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Selanjutnya, penerapan pada aset non-keuangan. Yang pertama, penggunaan tertinggi dan terbaik untuk aset non-keuangan. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Penggunaan tertinggi dan terbaik memperhitungkan yang pertama, penggunaan yang secara fisik dimungkinkan memperhitungkan karakteristik fisik aset. Yang kedua, penggunaan yang secara hukum diizinkan memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset. Yang terakhir, penggunaan yang layak secara keuangan. Kemudian premis penilaian untuk aset non-keuangan. Penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan dapat memberikan nilai maksimum dengan melalui penggunaan kombinasi dengan aset atau liabilitas, maka nilai wajar adalah didasarkan asumsi aset tersebut digunakan bersama aset atau liabilitas lain. Jika penggunaan tertinggi dan terbaik aset adalah untuk menggunakan aset tersebut dalam kombinasi dengan aset atau liabilitas lain,
maka nilai wajar aset adalah harga yang akan diterima dari transaksi saat ini untuk menjual aset, dengan asumsi bahwa aset tersebut akan digunakan dengan aset atau liabilitas lain. Liabilitas yang terkait dengan aset pelengkap termasuk liabilitas yang mendanai modal kerja, tetapi tidak termasuk liabilitas yang digunakan untuk mendanai aset selain dari yang termasuk ke dalam kelompok aset tersebut. Asumsi mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan konsisten untuk seluruh aset, di mana penggunaan tertinggi dan terbaik adalah relevan dari kelompok aset atau kelompok aset dan liabilitas di mana aset tersebut digunakan. Melalui penggunaan aset secara tersendiri, maka nilai wajar adalah harga yang akan diterima dalam transaksi saat ini untuk menjual aset kepada pelaku pasar yang akan menggunakan aset tersebut secara tersendiri. Yang ketiga, penerapan pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas tersendiri. Contohnya kepemilikan yang diterbitkan sebagai pembayaran dalam kombinasi bisnis, dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri mengasumsikan yang pertama, liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan akan disyaratkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Liabilitas tidak akan diselesaikan dengan pihak lawan atau diakhiri pada tanggal pengukuran. Yang kedua, instrumen ekuitas milik entitas sendiri akan tetap beredar dan pelaku pasar yang menerima pengalihan akan mengambil alih hak dan tanggung jawab yang terkait dengan instrumen tersebut. Instrumen tersebut tidak akan dibatalkan atau diakhiri pada tanggal pengukuran. Yang keempat, liabilitas dan instrumen ekuitas yang dimiliki pihak lain sebagai aset. Ketika harga kuotasian untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan liabilitas atau instrumen ekuitas yang identik tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, maka entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas menggunakan teknik penilaian dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran. Dalam kasus tersebut, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk liabilitas atau instrumen ekuitas yang identik yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset jika harga tersebut tersedia. Yang kedua, jika harga tersebut tidak tersedia, menggunakan input lain yang dapat diobservasi, seperti harga kuotasian di pasar yang tidak aktif untuk liabilitas atau instrumen ekuitas yang identik yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Yang ketiga, jika harga yang dapat diobservasi dalam nomor 1 dan nomor 2 sebelumnya tidak tersedia, maka menggunakan teknik penilaian lain, seperti pendekatan penghasilan dan pendekatan pasar. Selanjutnya yaitu ada teknik penilaian. Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Cara pendekatannya itu yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada pendekatan pasar, lalu pendekatan biaya, dan yang ketiga pendekatan penghasilan. Entitas menggunakan teknik penilaian secara konsisten dengan satu atau lebih dari pendekatan tersebut untuk mengukur nilai wajar. Pokoknya itu prinsip umumnya itu yang pertama itu harus teknik penilaian itu yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Lalu prinsipnya itu entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Lalu selanjutnya ada hierarki nilai wajar. Hierarki nilai wajar itu terbagi dari 3 level, yaitu ada input level pertama, input level kedua, dan input level ketiga.
Pertama itu input level pertamanya adalah harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level 1 lebih menekankan untuk menentukan hal sebagai berikut. Yang pertama, pasar utama untuk aset atau liabilitas, atau jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Yang kedua, apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut pada harga di pasar tertentu. Lalu ada input level 2. Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Jika aset atau liabilitas memiliki persyaratan yang spesifik, maka input level 2 harus dapat diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. Penyesuaian terhadap input level 2 akan bergantung pada faktor yang spesifik atas aset atau liabilitas. Lalu input level 3. Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Input yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh input yang dapat diobservasi yang relevan tidak tersedia, sehingga memungkinkan adanya situasi di mana terdapat sedikit jika ada aktivitas pasar untuk aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Lalu selanjutnya penentuan level input. Yang pertama tuh, apakah ada kuotanitas dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik level 1. Kalau iya, berarti gunakan nilai wajar pengukuran dengan level 1. Jika tidak, apakah ada input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi? Jika iya, maka gunakan input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung pengukuran. Jika tidak, gunakan input yang bukan berdasarkan harga pasar yang dapat diobservasi, level 3. Dengan catatan, maksimumkan input yang dapat diobservasi, termasuk informasi pasar dan informasi publik lainnya. Lalu, input yang tidak dapat diobservasi di dalamnya data entitas, anggaran, proyeksi harus disesuaikan jika pelaku pasar menggunakan asumsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau recurring atau tidak berulang non-recurring. Dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. Untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan atau level 3, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. Kedua, berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan. Yang ketiga, berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan. 4. Apakah penggunaan laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.